Aduh, aku tuh belakangan sedih banget tahu nggak sih teman-teman. Aku tuh tadinya udah punya rencana. Kalau aku udah mau Keluarga berencana. Mau nikah, keluarga berencana. enggak, aku tuh tadinya udah punya rencana. Kalau aku udah nggak terlalu banyak kerjaan di dunia artis, aku tuh udah memikirkan jenjang karir aku. Aku kira-kira mau membidik karir aku Berkebun. Tapi kalau lu mau maksudnya apa? Lu mau di panggung yang bukan entertainment tapi juga pemerintahan. iya, tapi Oh, gue pikir lu mau punya Kalau salon. gue dukung. Kalau balik dong, gue pikir mau punya salon. Kalau gue dukung lu. Gue dukung, udah pantas. Mengayomi. Tapi gua clarify Ya. ya. Ini tadi kayaknya menggambarkan bahwa sebenarnya Dev itu pintar sekali loh. Dia menggambarkan bahwa banyak opini masyarakat yang bilang bahwa artis pada saat sudah mulai turun Redup. secara redup bahasanya mulai geser ke arah politik. Nggak seperti itu, nggak selalu ya. nggak gitu ya Mel. Ya mungkin Kalau gue ada. enggak sih. Nah, dia pikir lagi on the top. Sahrul Gunawan. Apa kabar? Kita panggilnya sekarang AA. Iya. Kalau kemarin masih Bapak. Oh Iya. gitu. Iya. Soalnya aku tuh biasa panggil nama, dia tuh senior gue loh waktu gue training jadi presenter di salah satu TV. Tapi kalau aku, kalian manggilnya apa? AA ya? AA. Bapak. Kalau aku manggilnya Jun, dia manggil aku Jin. Jin dan Jun. Kita welcome dulu ada AA di Yeay. sini. Selamat datang di Spill Spill the the Tea. Thank you. Pengen tahu dong, Sahrul Gunawan tuh berarti sekarang udah nggak menjabat ya? Kan wakil bupati ya? Ya, satu periode kemarin. Satu periode. Boleh Ya. tahu nggak sih apa yang lo dapat dari masa pekerjaan lo satu periode itu? Iya, jadi sebenarnya gue sangat mengapresiasi orang yang dedikasinya dengan satu profesi. Tadi Dev bilang bahwa dia jadi juniornya gue dan sekarang justru dia yang lebih expert dari gue. Karena apa? Konsistensi kan. Nah, kalau gue ketika di entertain pada akhirnya sinetron lah yang bisa bawa hoki kali buat gue ya. Iya. Akhirnya gue itu terus sampai ya gue punya sekolah, gue bisnis dan lain sebagainya. Masuk ke politik itu justru karena terinspirasi dari bisnis yang gue jalanin. Jadi ada satu regulasi kebijakan yang kayaknya gue seru kali ya kalau gue duduk di Senayan, gue di komisi sekian yang gue mewarnai untuk ada kebijakan karena lembaga tertinggi pembuat undang-undang di mana lagi selain DPR RI kan. Jadi gue mulai itu ada dan gue dengan sukarela 2018 masuk partai politik. Ya, dan di tahun 2001 gue ikut pemilihan karena tugas dari partai. Oke. Gue pengennya ke sono, ke Senayan, tapi partai menginginkan gue maju di Kabupaten Bandung sebagai wakil bupati. Dan itu pun gue 3 bulan gue baru jawab karena nggak terpikir, mimpi juga enggak gitu untuk jadi eksekutif. Ya. Tapi akhirnya oke, gue terima. Ini juga merupakan sebuah bentuk pengabdian gitu waktu itu. Pengabdian. Mungkin Tuhan nggak belum jawab doanya Sahrul Iya. pengen ke Senayan karena tadi bilangnya di Senayan rencananya mau mewarnai ya. Iya. Di sana kerja jangan cuma menggambar. Oh iya benar. Aduh, maksudnya mewarnai sambil bekerja. Iya. Tapi Maknai kalau- dari sisi gue Tapi sebagai kalau- pelaku usaha. Iya, Tapi iya. kalau kayak gue nih ya followers gue udah banyak kayak gini tapi gue nggak dilamar-lamar nih. Masa sih, Bo? Hah? Gak mungkin. Pasti lu juga Seharusnya banyak gue yang ngelamar ya. Ya kalau lu mah mungkin orang nggak ada yang mau ngelamar lu soalnya dari jauh juga udah sentimennya negatif, Beb. Oke, going to my next question ya. Kayaknya hampir semua artis yang karirnya lagi banyak di disorot, kayaknya pasti mendapatkan tawaran deh. Banyak banget kan? Di hire ya oleh Di-hire partai. gitu. Kalau Dev sendiri udah pernah belum? Terima kasih rekan Melani untuk Terima kasih. pertanyaannya. Baik, kita kembali langsung di lapangan. Baik. Belum dijawab, Oh, belum dijawab. belum Baik, dijawab. tahan dulu rekan Pratiwi, kita akan kembali setelah pesan. Rekan Dev. Kita udah bisa ya. Bisa deh. Mohon izin, mohon izin gitu. Cocok Mohon ya. izin Pak Ketua. Iya, iya, bisa iya. ya. Tapi kalau kita jadi kayak mohon izin boleh mainin lagu. Jangan lagu-lagu Oh iya. hak cipta lagi sensitif. Oke, Oh iya, silakan. sama nggak Iya. boleh joget. Nggak enak kalau denger lagu nggak pakai joget. Aku no comment ya. Kalau aku jadi wakil rakyat, kebetulan ada panggilannya Mel. Oh, that's Ada, good. ada Ya. panggilannya. Panggilan dari rekening. Ini jarang-jarang loh ada yang jujur. Aku mah ngaku aja emang butuh. Tapi di sinilah Butuh cuannya maksudnya. di sini sebetulnya letak dari problem. Apa tuh? Jadi gini, kita ini entertainer, Iya. dianggap ini vote getter. Karena
menarik perhatian orang untuk memilih karena kita public figure. Iya. Nah, yang tidak disadari itu adalah bagaimana posisi kita, Iya. bagaimana nanti kita beraktualisasi. Itu yang sering kali gue lihat, kok lu sebenarnya sadar gak sih lu tuh mau ngapain gitu. Iya. Sementara kalau gue kan waktu itu udah siap gitu dengan masuk partai 2 tahun Iya. dan gue masuk ke dalam situ dan menarik buat gue gitu. Oke. Karena waktu itu kan gue punya yayasan, gue punya anak didik sekian, punya anak asuh sekian, kayaknya kalau misalnya gue ada di pemerintahan gitu ya, skopnya akan lebih luas dan banyak yang bisa gue bantu gitu kan. Oke. Karena pada dasarnya demokrasi itu kan adalah mendengar suara rakyat dan bagaimana tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Lalu bagaimana lu masuk ke situ, hahaha, tapi lu nggak tahu tujuan lu apa. Iya. Kok artis pengen banget punya tempat ada kursi di sana? Sebenarnya yang dikejar pertama tuh apa? Jabatankah? Masa depankah? Atau Tunjangankah? tunjangankah? Apa yang dikejar sama sosok artis? Pada nggak takut kolesterol ya kalau semua pada Apa sih sebenarnya? Apakah ada yang dijanjikan atau apa sebenarnya? Ini gue sempat tahu ya, ada partai politik yang dia meng-hire sekian puluh artis. Pokoknya yang penting dia punya banyak followers, dia punya ini apa segala macam. Tapi kok mereka kayak nggak ngerti gitu mau ngapain. Jadi nggak salah dong kalau kita sebagai rakyat sekarang ini kecewa. Karena kan kita merasa waktu dulu lo berebut kursi panas, lo kan ngeceng minta suara kita nih. Oh, ngemis-ngemis ya? Iya kan gitu. Iya dong mencari Iya. perhatian dari kami sebagai Iya. rakyat. Begitu udah mendapatkan suara kita dan lo mendapatkan kursi panas itu, rakyat punya suara kok nggak didengar, lu kok kayaknya pada budek mendadak gitu. Nggak salah dong kalau kita tantrum. Tapi Cin. mungkin nggak bisa dikatakan bahwa semua public figure, Iya. semua artis. Karena kan sampai kemana ada yang bilang, jangan lagi pernah di periode berikutnya pilih artis. Iya. Mungkin sih menurut aku ya bukan cuma artis ataupun kebetulan artis tuh mungkin kita terekspos dengan Iya, begitu betul. detailnya ya. Iya. Tapi juga sebenarnya yang non artis juga banyak kok melakukan kesalahan-kesalahan yang juga tak jarang membuat kita wow Iya. alias kaget gitu ya Yes. kan. Iya. Tapi kebetulan kalau artis itu kan lu punya fanatisme yang cukup tinggi. Jadi lu sekarang apalagi dengan masa sekarang rujak-merujak tuh dengan luar Yes. biasa ya. Bener banyak sekali mungkin kebaikan dari seorang artisnya, misalnya AA nih sepanjang berkarir banyak yang dilakuin. Tapi mungkin bisa terlupakan dengan satu kejadian yang mungkin bisa benar-benar Ya. viral dan semua orang tiba-tiba ngerujak AA, ngebenci AA. Lupa tuh sama semua Iya. karya yang udah pernah lakuin di belakang. Iya. Pengen tahu emang sebetulnya tugasnya wakil rakyat itu apa sih? Ya representasi dari masyarakat. Representasi. Membuat undang-undang, Heeh. ya, membuat anggaran, Iya. ya, dan dia harus menyadari bahwa dia ini adalah wakil dari daerah pemilihannya dia, Oke. yang sekian juta orang itu, Iya. gitu. Berarti kan tadi lu bilang kalau mau jadi wakil rakyat harus tahu mau ngapain. Iya. Berarti lu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat yang lu wakili. Iya betul. Berarti kita tuh ngukur keberhasilan wakil yang kita pilih itu dari mana ya? Gini ya, teman-teman artis yang gua kenal yang udah masuk juga berkualitas kok. Iya. Hanya mungkin kekurangannya satu sih, Dev. Iya. Bagaimana menyesuaikan diri dan mereka lepas dari branding image sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya masih joget-joget, masih yang lu sebagai sorry to say pelawak, masih Iya. ini, terus public speaking lu nggak diperbaiki, ya akhirnya masyarakat menilai, lah lu enak amat ya di sana ya, kayak ngeledekin kita misalnya. Nah gue juga kadang bingung, ini ada yang ya dari pagi sampai sore kerja di kantor, terus malamnya syuting. Gue salut sih, karena gue Sorry. nggak bisa melakukan Kalau itu. itu apa sih pertimbangan memang dari partainya? Partainya Sebetulnya memperbolehkan tidak atau ada larangan, tapi lebih kepada etika sih kalau menurut gue. Oh, jadi nggak ada peraturan tertulis tapi ya memahami aja gitu ya? Iya, karena bukan orang kantoran swasta gitu yang ya 9 to 5 gitu, tapi ini bentuk tanggung jawab. Jadi seluruh waktu itu adalah kita harus standby. Oke. Nah, yang sempat menjadi viral juga ketika Mimi Krisdayanti menghadiri sebuah podcast dan terbongkarlah gaji anggota dewan. Kita spill. Mohon maaf mau nanya nih, bener seperti itu adanya atau itu hanya kira-kira? Gue nggak tahu ya detailnya karena gue bukan dewan. Iya, Ya. tapi dari- informasi dari teman-teman sih katanya yang namanya dana aspirasi itu ya untuk masyarakat
konstituen di daerah pemilihannya. Oh. Jadi banyak sekali ada reses, mereka harus ngumpulin orang banyak. Ada program-program pemerintah yang mereka harus distribusikan dengan baik programnya dan itu kan juga perlu biaya. Iya. Itu dibiayain oleh negara. Sebenarnya tujuannya itu ke sana. Kalau wakil rakyat yang benar dia akan pergunakan dana itu memang untuk sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Cuma ini kan geger ya, podcast ini kan viral sekali. Iya loh. Karena dianggap transparansi awal dibuka Iya. oleh salah seorang public figure yang juga wakil rakyat. Ya nggak tahu ini maksudnya seperti apa. Iya. Cuma kan akhirnya pada saat sudah bergulir kepada media, ini responnya bisa banyak sekali POV gitu ya. Iya, kan? point of view-nya Iya. banyak banget. Terlepas dari benar apa enggak, kita kan sebagai rakyat tuh kayaknya, banyak banget. Nih ya, kita juga nggak bisa melupakan pengakuan Aureli Moremans yang bilang dia ditawarin masuk parpol, gajinya fantastis. Boleh kita spill dulu baru kita bahas bareng nggak sih? Geng. Aku tuh pengen tahu ini ya, kalau boleh kita bahas bareng ya. Kita tuh harus keluar modal nggak sih, Sahrul, ketika kita lagi berusaha mencari simpati dan memenangkan suara? Apakah setimpal dengan gaji yang didapat gitu? Balik modal nggak sih? Apakah ada sponsornya? Ya bisa banyak opsi. Iya. Ada juga yang tadi gue sempat bilang dari partai yang di hire dan dia membiayai ya si partainya. Ada yang memang dia juga akhirnya membiayai dirinya sendiri gitu Iya. ya. Karena pengen banget Ya, gitu ya. ada sponsor. Cuman kan kalau misalnya kaitannya dengan pihak ketiga dan lain sebagainya kan kita juga jadi harus Iya. menguntungkan pihak tersebut kan. Jadi Oke. banyak sih, ini sebetulnya jadi seperti kita masuk ke dunia yang berbeda gitu. apa- Dan lu harus siap, itu aja sih. Ananya bener nggak ada pendapat-pendapat yang bilang di luar, karena kan kita belum pernah masuk di dalam nih. Katanya oke dibiayai, lu tangan kosong, lu maju, tapi begitu lu maju lu harus balikin, bayar itu apa dia. yang udah dikeluarkan. Bener nggak sih, A? Yang gue denger ada begitu. There is no free lunch in this world. Oke, gak ada yang gratis gitu Gak ada ibaratnya yang ya. gratis. Oke, kepikiran aja gitu. Kayaknya kalau misalnya AA nanti dikasih kepercayaan sama Allah untuk penjabat lagi, atau mungkin Karen tiba-tiba Tuhan bilang you go for it, masuk sebagai wakil rakyat gitu ya, Iya. atau kita berdua gitu. Kayaknya mendingan gak usah konten ya, Say. Iya. Bener gak sih? Iya. In my very humble opinion. Gue Atau- kayaknya nih, kalau misalnya ntar Tuhan bilang kita berangkat yuk, oke kita jadi wakil rakyat. Itu konten kayaknya harus tinggalin deh. Iya. Ya. Ya, lu Gue- lihat aja wakil rakyat yang kerjanya bener, quote unquote kerjanya bener kan banyak ya. Kayak let's name Rieke Diah Pitaloka di mata gue, Exactly. Nico Siahaan, Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Maksudnya itu social media presence mereka kan Bagus. Mungkin bukan berarti anti konten ya, enggak ya. Maksudnya kalau konten yang dibutuhkan untuk kepentingan sebagai wakil rakyat, oke. Tapi kayaknya nggak bisa kayak, sekarang kan kita konten kreator apa-apa, oh belum makan, kita konten dulu. Nggak bisa deh kayaknya. Mel, Atau- Dev, Ya nggak sih? kalau menurut gue itu dengan sendirinya kok. Lu akan Gitu ya? menyesuaikan. Kayak misalnya gue dulu kan Iya. pokoknya ngomong seenaknya, celutak Iya. celutuk apa segala macam. Karena udah di situ ada tataran birokrasi yang agak kaku, yang kita harus hati-hati. Akhirnya dengan sendirinya kok. Nggak yang gue meng-create diri gue terus berubah, enggak. Oke. Gitu. Makanya kalau misalnya ada beberapa yang jadi lost gitu dan mereka jadi seperti yang mereka dulu, Iya. mungkin kurang mawas diri aja. Karena kita nggak bisa yang misalnya ketika kita menjadi public figure tuh bisa flexing, bisa apa, ya hak gue gitu. Nah Iya. kita menjadi pejabat, sensitivitas itu diperlukan. Iya. Sensitivitas. Ada orang yang nggak bisa makan, mikirin besok mau makan, sementara kita masih menonjolkan. Iya. Ya hal-hal yang mereka tidak miliki. Iya. Kecuali kalau emang lu bener-bener pure, lu artis terserah deh gitu. Iya. Iya. Gitu. Jadi lu harus ada di dua sisi. Iya, iya, penghibur dan lu sebagai wakil rakyat itu udah bener-bener dua hal yang berbeda kayaknya ya. Iya. Iya, mohon maaf cuma mau ngingetin ini udah disiapin. Gak Silakan. enak kalau nggak dimakan. Oh, iya. Ya, yuk kita cobain Hari ya. ini Oke. kurang canda-canda ya. Agak serius soalnya. Takutnya nanti kayak di ruang rapat disiapin makanan nggak dimakan sayang. Ya. Dimakan dong. Oke, Yuk, thank yuk, 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 yuk. Pada ngikutin gak sih apa yang terjadi sama atlet dan selebriti kita Zize itu loh? Aduh nggak kelar-kelar. Ya, Ya. ya. Dan katanya Zize ini kenapa kan semua pada bertanya-tanya toh kenapa diceraiin.
gosip yang beredar di luar sana karena Zize-nya katanya konon tidak nurut sama sang suami. Zize-nya nggak nurut sama suami. Iya, Dalam hal apaan, apa nih, apaan. Nek? Nah, Nggak nggak nurut. nurutnya. Nah, nggak nurut mengenai apa itu yang akhirnya komentar netizen jadi rame deh tuh. Coba kita bacain dulu boleh nggak sih? Lebih penasaran ngapa Arhan bisa nikah sama Jijah. Skenario bertua katanya. Orang tua Zize terlalu maksa anaknya dapat cowok baik-baik yang dapat mengubah Zize. Emang Zize kenapa Bu harus diubah? Padahal jodoh adalah cerminan diri sendiri. Si Zize nggak mau berubah sama sekali selama nikah. Jadi udah jelas si Zize jauh dari kata baik untuk dapat pasangan baik. Aduh Ima, you are so judgmental. My darling, cuma pengen kasih tahu ya. Dalam menikah itu nggak ada orang yang betul-betul 100% tahu apa yang terjadi dalam pernikahannya. Selain suami, istri, dinding kamar, dan Tuhan. Selesai. Iya, dan selalu nggak ada yang 100% salah, 100% Nggak benar. bisa. Iya. Nggak bisa. Tapi kalau berita yang ini bener gak ya? Apa tuh? Gosip yang beredar Zize-nya sekarang udah deket sama pemain bola yang lain. Wow, from one player to another Another player. player. Kalau benar. Kalau bener. Siapa tuh si Nadif? Iya. Mantannya Anya Geraldine. Nadif. Kayak tahu aja biar kesana tuh. Pengetahuan bola gue berhenti di Bambang Pamungkas sama Marcus Horizon. Lu masih mending di situ. Gue bola gue tuh sampai di Maradona. Asli, Bo. Berhenti di dua itu udah, astaga Tuhan. Karena kan sekarang juga lagi rame tuh ya duda-duda premium gitu. Terus kan kita semua bertanya-tanya nih, kira-kira siapa nih calon pendamping hidup mereka? Haruskah mendapatkan single-single yang premium juga? Namanya juga kualitas premium. Kan, ini kan duda premium keluar nih. Sebelumnya kan sudah ada janda-janda Promax ya, Say. Ulan Guritno, janda-janda Promax. Ulan Guritno, Mas Ayu Anastasia, sama Asri Wela yang baru berkembang kan, Say. Janda-janda Promax gitu kan nih. Sekarang keluar ada lagi. duda premium. Dudes premium. Oh ya ampun. Berarti kalau Hebat banget janda-janda- ini netizen. Janda-janda Promax tuh gambarnya nggak goyang ya, Say? Udah, Say. Clear. Kita spill dulu nih ya. Iya. Duda Jawa Premium. Tapi gila ya, Bo, gara-gara semenjak divorce-nya atau perceraian Arhan, itu kan semua banyak yang bikin konten ya kan, lagi misalnya day one OTW mendekati Arhan, ya kan? Terus udah gitu ada yang bikin sampai ada lilin-lilin apalah. Emang Arhan tuh segitu premiumnya ya, Say? Iya. Habis satu gini ya, lu kebayang ya Mel, lu kebayang atlet, bintang lapangan. Iya sih, iya. Iya kan? Kan biasanya cewek-cewek tuh suka gampang termehek-mehek dengan gocekannya di lapangan ketika dia pakai baju olahraga. Tapi ya, gak cuma netizen, inget Bidi gak? Bidi kan pernah sama kita. Iya. Bidi juga pengen nge-war Arhan. Pengen banget dia. Nah. Pendapatnya kita spill dulu nih. Pemain bola kan fansnya banyak banget loh. Iya banyak banget Tapi Mel, fansnya. gue mau tanya Iya. Mel, kenapa sih cewek tuh lebih suka sama cowok duda gitu atau udah pernah nikah tuh? Kenapa sih Mel? Gue ngalamin soal pernah jadi duda 7 tahun. Dulu kok gue lupa lo. Lu tuh Iya, pernah gue 7 tahun. Anaknya yang pertama udah gede banget. Iya. Ya, dia punya anak gue tahu, tapi kalau jadi duda gue nggak tahu bro. 7 tahun Dev, waktu itu gue. Nah kalimat lu tadi kenapa perempuan itu suka sama laki-laki yang duda? Berarti lu waktu duda tuh yang ngegodain banyak dong Ro? Ya lumayan. Banyak lah. Buka aja direct message-nya. Akhirnya gue pikir kan daripada Iya, iya, udahlah capek deh gue mendingan kawin daripada outsourcing terus kan. Outsourcing. Gitu. Bukan Jasa tambahan dari luar ya, Say. Tapi karena mungkin lo dianggap udah mateng gitu, lo dianggap mateng, lo punya experience dalam mengarungi rumah tangga, jadi udah pernah gagal, tau lah. Nah do's ini and yang don'ts-nya. terjadinya buat si Arhan gue rasa Kayaknya begitu gitu ya, gue Ha. rasa. Tapi menurut gue ya, kalau gue bisa jadi masih belum nikah gitu ya, malah deg-degan loh sebenarnya kalau duda tuh, Bo. Karena belum tentu kita bisa cocok, apalagi kalau punya anak ya, belum tentu kita cocok sama bapaknya. Kan pendekatan ke bapaknya, pendekatan ke anaknya kan bisa berbeda tuh, ya kan? Iya betul. Itu tuh, Beda, Say. itu hanya cocok buat perempuan-perempuan yang butuh tantangan di dalam hidup. Iya. Tantangan lebih mungkin. Kayaknya kalau gue gak bisa potongan ibu sambung deh, lebih Iya. ke ibu samsak ya, Say. Tapi gue tuh sebenarnya sekarang tuh lagi penasaran banget ya kalau kita ingat Gading Martin. Apa Kemana tuh? dia Mel sekarang Mel? Gading? Gading kan selalu YOLO, selalu skut dan santai. Gak pernah denger kabarnya? Ya, maksudnya ngeliat, kan kita follow-followan Instagram. Terus di acara Luna kemarin jumpa. It's good, always happy kalau. Jadi menurut lo Gading Martin juga harus masuk dalam kategori duda premium? premium. Iya dong, Iya, iya. iya. Gading. Duda premium Siapa? memang. Desta. Andre Taulani udah ya? Desta. belum. Andre Taulani belum. Bukannya cerai dia? Andre Taulani belum, tapi dia pengen.
Ya emangnya. Oh jadi masih Pak Haji proses pengen pengadilan cerai. gitu kali ya? Ari Lasso. Ariel. Ini suami bisa di Ari Lasso sekarang deh. Iya. Gue ajak-ajakin podcast gitu deh, bentar lagi happy. Iya. Ari Wibowo nggak sih? Ari Bowo. Ah, iya benar. Nah, tuh. Ari daging nggak ya, Bo? Oh iya. Ari tulang nggak ya? Enggak. Enggak yang hari-hari ya, say. Hari gitu kan. Iya. Mohon maaf, ini pertanyaan waktu Iya. dulu berarti Irwan Musri juga kategorinya Ya iya dong. premium ya? Irwan Muslim bukan premium lagi, premium plus, say. Gila Oh, loh. sebelum akhirnya sama Bunda Maya loh Iya ya. dong. Kita Dev nyobain dong Dev. ayo Iya. atuh. Saran deh gue. Ini mantan duda premium masa sih gue berani nolak. Kalau dulu sebelum sama Bunda Maya kayaknya ya, kayak cewek-cewek tuh tiap ngelihat Pak Irwan Muslim, Bunda izin ya lo dibecandain ini suaminya ya Bun. Yang takut kan. Enggak, biasanya kan komentar lo canda-canda ya. Bu. Canda-canda ya Bun. Kalau Mas Irwan Muslim datang tuh lagunya kira-kira apa? Apa sih? Mas apa sih? Apa lagu yang paling cocok? Yang sekarang lagi viral. Daddy's home. Aura dolarnya ya saya. Iya. Tapi ya, satu juga yang aku seneng ngelihat konten-konten sama senyum mereka dari Ari Lasso. Emang beda, Bo. Orang lagi jatuh cinta sama orang Iya. happy tuh nggak bisa diumpetin. Walaupun Bener nggak? again ya namanya orang bahagia dan again kalau kita sudah membagikan dalam ranah sosial media, there's always pros and cons. Cons, betul. Nah, kita pengen tahu nih kalau pendapat pemirsa setia Spill the Tea dari video yang kita punya. Dia kan baru kasih surprise untuk pacar barunya itu. Oh iya, di Bali kan? Oh iya? Iya. Mana buktinya? Ini kita Iya. spill videonya. Maaf Saru, kalau kamu sama ketika berpisah kemarin dua-duanya juga udah siap untuk move on kan? Iya. Walaupun cukup lama ya. Iya. Waktu yang dibutuhkan. Iya. Nah jadi kalau kita bicara tadi soal pendapat netizen. Iya. Ya, aku kan memang istri yang dulu juga bukan dari entertain Iya. ya. Yang sekarang juga sama ya dia lebih ke politik sih. Oh. Dia juga kaget sebetulnya ketika netizen itu Jahatnya komentarin begitu. segala macam, apalagi sampai ke fisik dan lain sebagainya apa. Dibalas-balas sih sama dia, aku bilang udahlah nanti juga hilang. Diladenin terus di DM dijawab lagi apa segala macam. Tapi lama-lama sama ya istrimu? udahlah capek iya. Oh, awal-awal ya? Awal-awal. Oh, kesel ya? Awal-awal kesel Iya, gitu. iya, Jadi iya. ya pada akhirnya kan kita yang tahu gimana kita dan Iyalah. nggak usah terlalu didengerin juga. Gitu. Iya. Iya. Ariel Noah. Iya. Nyanyi sama? He's such a handsome guy. Yang emang dia tuh title duda premium, sepremium-premiumnya tuh masih ada di dia ya. Dia tuh sebenarnya apa kabar? Dia tuh sama siapa ya sebenarnya Mel? Waktu gue lagi lihat gitu. Ariel masih di pasaran Kak, Ariel masih single. Beneran? Masih single. Dia deket banget loh sama Ariel. Enggak, gue banyak panggilan cuaca aja. Loh, bukannya sempat pernah apa sih? Sama Wulan yang terakhir sama itu Wulan. kayaknya akhirnya promo film deh. Oh. Iya. Gua boleh no comment ya saya. Oh iya iya. Iya. Cewek-cewek Promax ya. Cewek Promax. Bukan jana-jana Promax ya. Cewek-cewek Promax. Iya. Oke, kita masuk ke kejutannya. Spill the surprise. Dessertnya buat AA Arul. Baca A, ini dari netizennya AA. Astaga. Balik ya penyanyi karena belum di politik gak sih? Sebetulnya karena memang sudah selesai tugas. Ya. Ya terus gue masih ada kontrak sama si label Ave Record. Jadi waktu pas pertama gue masuk terpilih, terus gue pamit sama Ya. label. Ya. Pak, saya tugas di sini bla 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 bla. Oke ya udah nggak apa-apa. Setelah gue menjabat juga gue pikir ya udah selesai juga kan Iya. di level gue. Nggak tahu nelfon lagi, brother ini kita masih ada 3 single nih, yuk masuk. Loh bukannya udahan pak? Lah ini kan bukan masalah waktu tapi masalah jumlah single. Oh ya udah. Coba nyanyiin dikit boleh nggak sih? Nyanyiin buat dikit Spill the dong, Tea, nyanyiin boleh dikit ya? Pria. Coba Oh gitu apa ya? aja. Oke. Dikit aja A, Sedikit boleh lah aja. A. Oke. Apa gunanya bersamamu yang tak bisa saling tapi malah berpaling. Apa untungnya dengan yang tak mungkin bisa lagi memberikan
perihal baik. Tapi lagunya memang enak sekali. Iya sekaligus ke politik ya. Kalau memang dia udah nggak berjodoh, ya udah kita mencari yang lain lagi aja. Iya. Dia udah berkarya. Bener, luas. Ininya Iya, luas. lu masih bisa berimpact kok, nggak hanya di politik aja Iya. ya kan. Harus memberikan perihal baik. Sekarang disambung lagu kedua dari Mr. Glowing. Ya udah yuk. Oh Jehong, Jehong. Semua orang Jehong. pasti pernah merasakan pengen Ayo coba-coba hate nyanyi. comments, hate comments. Hate Kita hate comments, comments ayo. lagi. Asarul, Aa. Nggak setuju dengan kalimat kamu nggak bisa ngasih anak buat aku. Soalnya ini semua karena istri padahal banyak aspek. Waktu itu gue di satu stasiun TV. Kita berdua sama istri bilang bahwa gue pengen banget punya anak tapi setelah periksa kayaknya nggak bagus buat kesehatan istri gitu kan. Gue waktu itu kayaknya ngomong gitu sih, kamu nggak bisa karena buat aku tapi nggak apa-apa aku terima. Nah ini berarti kan dia nggak terima dengan statement aku ya. Ya sorry to say sebetulnya nggak berarti menyalahkan si perempuannya. Gue kan menikahi dia dengan segala apa adanya dia kan. Kalau memang nggak dapet anak karena memang anak gue di Jakarta, gue di Bandung. Bukan berarti gue nggak sayang sama anak sambung gue, tapi kan maksudnya lu sama gue aslinya ini nggak ada gitu, ya kan? Jadi gue terus gitu program, tapi ternyata sampai dokter bilang, aduh kayaknya jangan deh karena khawatir nanti ibunya kesehatannya bla bla bla. Ya udah, itu sih sebetulnya. Mungkin bukan nyalain perempuannya ya, tapi karena perempuannya yang mengandung nantinya. Jadi kan melihat dari usia, terus juga mereka juga kan udah punya anak masing-masing. Ya udahlah mereka happy dengan anak-anak sekarang ya kan. Betul, Pak? meskipun nanti kita akan ke dokter lain lagi buat second opinion. Tetap masih mau penasaran sampai gini, berarti sampai titik darah terakhir gitu ya. Kalau nggak bisa baru oke. Iya, udah sekali lagi aja. Emang istri berapa umurnya? Beda, gue hampir 50, dia hampir 45, jadi 5 tahun beda. Oh wow. Wow. Siti Nurhaliza 46 Iya loh. sih. Jello, Tapi- kok iya Jello sih. sih? Siapa sih? Diana Ross. Aktris. Iya, Aduh, gue lupa gue iya, ya. Amel juga. Tapi dia cinta banget berarti sama lo. Ingat itu. Oke, next ya Melanie. Mereka berdua ini sama-sama single parents dengan masalahnya masing-masing. Pernah nggak sih mereka cerita yang belum kamu ketahui diketahui sama banyak orang ke kamu? Aku sama Marshanda kan gak terlalu dekat, hanya dekat karena interview dan segala macam. Tapi kalau sama Kalina mah dekat. Kalina sepertinya aku senang karena dia akhirnya mungkin menemukan laki-laki yang menerima dia apa adanya dan dia kayaknya happy ya. Dan itu benar-benar ya ampun Tuhan baik sekali. Dia bikin di pinggir jalan gak gede loh usahanya. Iya betul. Kalina Dan ya. SLR-nya enak kan? SLR-nya enak, orang gak berhenti ngantri. Oh iya? Benar. Aduh, God is good, Tuhan maha baik. Best. Iya, best. Oke, selanjutnya yuk Aarul. Dulu A ini pernah satu sinetron bareng sama mereka. Siapa yang paling A kangenin untuk main dalam satu proyek sama A? Agnes Mo atau Atta Larisya? Semua menyenangkan ya. Tadi juga Caca juga Marsyanda pernah main bareng sama aku. Oh iya lama ya. Iya, dulu 2 sinetron dan stripping dua-duanya dulu. Semuanya bikin kangen sih. Semuanya bikin kangen. Agnes ya terutama yang udah bener-bener yang putus komunikasi banget. Paling sama maminya. Ya waktu itu masih bisa sama Steve, tapi kan Steve juga nggak pegang dia sekarang. Jadi seneng dari kelas 3 SMP dia main pernikahan dini masih yang unyu-unyu. Terus gila, luar biasa dan memang gue menjadi saksi dari bagaimana ambisinya dia dulu. Bayangin, kelas 3 SMP dia ngomong, I wanna be a maestro. Maestro? Kayaknya tinggi banget ya. Tapi dia terus itu dengan effortnya luar biasa. Persistence kalau dia. Iya betul, jadi semua menyenangkan sih. Oke. Ini ada sebuah artikel AA. Artikelnya mengatakan seperti ini. Warnain rambut usai keluar politik. Syahrul Gunawan ngaku terbebani. Jadi setelah selesai tuh langsung yang wow gitu. Tapi Uya masih warnain kasih rambut kayaknya. Emang gak boleh, Kalau Uya kan kadang kan pakai top. Untuk ngeganti-gantiin. Jadi mungkin kalau waktu di panggung artis dia Beda-beda ya? pakai Emang gak boleh ya? Apa gak pantas aja ya? Ya nggak pantas lah. Kepantasan aja kan. Iyalah, itu kan positioning gaya. Berarti memang di panggung politik itu pencitraan dibutuhkan benar-benar dibutuhkan ya? Enggak, gini. Gue tuh kan udah hampir
30 tahun di dunia entertain kan. Dari mulai awal ngerintis ya. Ya. Dan gue udah kenyang dengan yang namanya pencitraan kan. Ya maksudnya gue di-create oleh produser, pacaran masih ini supaya sinetron naik. Terus lu harus begini. Ya. Terus gue kepengen nikah tapi belum boleh dulu, pencitraan segala macam. Jadi ketika masuk ke politik, gue udah gak perlu lagi. Iya. Gue apa Malah adanya jadi gue apa aja. adanya ya. Malah yang gue lihat itu, loh kok ini pada sibuk-sibuk pencitraan. Jadi ya gue udah kenyang deh kayak gitu-gitu. Gitu. Oke, kita masuk ke permainan lawan kata ya. Siapa yang cepat bisa lawan katanya langsung cing gitu ya. Ini berhadiah tanah. Ini berhadiah Tanah sengketa. iya, 1 sentimeter tanah. Oke, lawan kata tradisional. Internasional. Tradisional. Internasional. Lu kompetitif banget sih Enggak. Mel orangnya Mel. Emang, Sarul kita harus bersatu. Kita Jangan harus ya. konsolidasi. Langsung bilang, lu kok dulu. Enggak, salah jawabannya salah. Modern. Modern. Oke. Iya. Extrovert. Weh. Introvert. Optimis. Pesimis. Iya, betul. Kita pegang terus deh Sarul. Iya. Kompetitif gue sekarang. Enggak, ditaruh, nggak boleh Oh dipegang. nggak boleh. Taruh dulu. Tangan lepas. Oke. Nyata. Nyata. Dave. Wait. Enggak. Fiksi. Enggak. Fiktif. No. Apa sih? Hayalan. Ya, hayalan. Kok 2 kali? Lepas tangannya. Demokratis. Melanie. Demokrasi. Demokratis. Absolut. Enggak. Apatis. Enggak. Anarkis. Enggak. Oke. Absolut. No. Otoriter. Ya absolut dong. Nggak bisa, gue maunya otoriter. Absolut sama itu. Apa ose lu? Tangan. Tertawa. Diam. Menangis. Belum tentu tertawa menangis. Ih, Jadi diem. Orang lawan kata. Kalau diem dia shock. Vertikal. Horizontal. Ya. Melanie. Kelewat dulu gue nih. Objektif. Subjektif. Subjektif. Mental baja. Mental tempe. Yeay. Oke. Nama gengnya soalnya. Itu lucu. Ramah. Sombong. Ih, Rama sombong Judes, dong. Judes. Salah, coba lu Google sekarang. Enggak, Judes. Rama sombong. Judes. Coba. Judes. Iya, ada lagi aturan Ini ada yang security. peserta lebih galak ya. Iya bener. Coba buka Aneh banget. KBBI. Iya. Rama sombong. Oke. Terbit. Tenggelam. Ya. Keduluan mulu nih. Jago loh dia. Ini hati-hati ya. Pagi buta. Malam Enggak, Net. Malam tenggelam. Nope. tengah malam. Yes. Yeay! Dunia nyata. Dunia maya. Yes. Akhirnya gua. Oke, jadi yang benar. yang Ader. 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 Di Melanie kan menang. Menang, Ader. Dia ada lagi aturan spill detik, kamu spill detik. Iya. DM-nya Oke. buat Syahrul. Oke, DM terakhir. Terakhir. Gila ya. Nambah. DM terakhir. Lu nih emang ya bener-bener ya penasaran. DM terakhir dari keluarga. Dari keluarga kasih tunjuk dulu, bener gak? Oh, dari Amri, Dine, bini gue, Melanie, Rose, Mira Granada. Kamel. Kan udah pernah kalau gue DM. Ya coba DM terakhir yang sekarang. Kalau dia nggak mau liatin berarti selingkuhan. Ternyata plot twist. DM terakhirnya Melanie dari lo. Plot twist. DM terakhir. Enggak. Coba kita Bener lihat. dong, Mel. Oh, di delete loh. Enggak. Ya ampun, inilah
Pasti dari teman-teman Kagak. olahraganya dia lah, siapa lagi? Siapa coba kasih lihat? Teman-teman cewek olahraga. Oh, cewek olahraga. Gimana, Bo? Yang Gua pasti saksi dihapus. Iya, Bu. Yang pasti Panasnya Tuhan. kita mau bilang terima kasih untuk Sahrul Gunawan. Untuk Sahrul Gunawan, thank you so much. Oke, thank you. Terima kasih Spill the Tea setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Trans TV. Sampai jumpa.